Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi bersama saya channel yang akan membahas seputar fakta dan sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang kedekatan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Brebes. Langsung aja yuk mari kita simak. Kedekatan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Brebes berawal dari kisah tiga pendekar dari Karawang. Ketiga pendekar bersaudara ini bernama Raden Safii, Raden Wangsanangga, dan Raden Singawinata. Ketiga orang pendekar tersebut turun dari pertapaannya dan mengemban tugas dari sang guru untuk mengabdikan ilmunya, membebaskan bumi Pertiwi dari penjajahan Belanda. Raden Safii diutus kembali ke Karawang, kampung halamannya. Raden Wangsanangga ke Cikeusal dan Raden Singawinata ke Kareo, yang sekarang menjadi Desa Dukuh, Kecamatan Ketanggungan. Di Karawang Raden Safii diangkat menjadi Patih Karawang, kemudian mendapat gelar Raden Singanegara. Sementara saudara-saudaranya, Raden Singawinata dan Raden Wangsanangga babat alas atau membuka hutan di Cikeusal dan Dukuh Tengah, membuka pemukiman baru dan menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Raden Singanegara kemudian menikahi anak Bupati Karawang yang bernama Raden Ayu Amsiah dan melahirkan seorang anak bernama Raden Singosari Sayidin Panatagama, yang kelak akan menjadi Bupati Brebes. Pada tahun 1752, Raden Singanegara naik tahta dari Patih menjadi Bupati Karawang. Sebenarnya Raden Singanegara tidak punya hak langsung menjadi bupati, karena beliau hanyalah anak menantu, hanya saja satu-satunya anak laki-laki bupati saat itu masih belum balik, masih anak-anak. Di tahun 1786, Raden Singanegara wafat, dan kedudukan Bupati Karawang digantikan oleh anaknya yaitu Raden Singosari Sayidin Panatagama hingga tahun 1809. Di tahun 1809, anak Raden Singanegara yaitu Raden Singosari Sayidina Panatagama dialihkan jabatannya ke Brebes karena mendapat hadiah diangkat menjadi Bupati Brebes karena jasanya menumpas pemberontakan yang dikobarkan oleh pamannya sendiri, yaitu Raden Wangsanegara dari Cikesel Ketanggungan Brebes. Pemberontakan yang diinisiasi oleh tiga orang bersaudara lewat perjanjian Sapapat Sama Manis yang dirumuskan di Cikesel ini tidak lain adalah menjadi salah satu strategi perlawanan terhadap penjajah. Caranya adalah Raden Wangsanangga akan berpura-pura menyerah kepada kedua saudaranya yang akan menumpas pemberontakan, dan hadiah yang dijanjikan Belanda adalah bebas apa saja yang diinginkan bila bisa menumpas para pemberontak. Dan sejak saat itulah Raden Singosari Sayidina Panatagama mendapat gelar Raden Arya Singosari Panatayuda I atau sering disebut dengan Kanjeng Kiai Brebes. Hingga saat ini, nama Raden Arya Singhasari Panatayuda I, Kanjeng Kiai Brebes, dan keturunan Trah Panatayuda masih harum di Karawang, dan diabadikan menjadi gedung olahraga di Karawang, yaitu Gor Panatayuda. Juga ada sebuah ruas jalan bernama Panatayuda di kawasan yang sama. Di kehidupan yang nyata di kalangan orang tua di Karawang dan Brebes, juga mereka yang tahu kedekatan historis antara Brebes dan Karawang, maka rasa saling respek dan hormat antara masyarakat kedua kabupaten ini sangat tinggi. Masyarakat Karawang akan sangat antusias dan respek jika bertemu kawan baru yang berasal dari Brebes, dan begitu pun sebaliknya. Kurang lebih seperti itu awal muasal kedekatan Karawang dengan Brebes. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bila ada salah nama atau susunan cerita tolong dikoreksi melalui komen. Dan jika kalian berkenan tolong subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami.